Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan suap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018, di mana sebelumnya kami sudah mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka pengembangan lebih lanjut ya, selain yang sudah divonis oleh pengadilan ada sekitar 24 orang, dan kemudian kami kembali tetapkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi. Sebagian sudah dilakukan penahanan, dan hari ini kami kembali menahan 5 orang sebagai tersangka yang nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Pak Pelaksana Tugas Deputi Penindakan, Pak Asep Guntur, dan setelahnya kami beri kesempatan juga teman-teman untuk bertanya terkait dengan penanganan perkara dimaksud, termasuk bila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penanganan perkara oleh KPK yang sedang dilakukan pada proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Baik, kami silakan Pak Asep untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, utamanya 5 orang yang dilakukan penahanan pada malam hari ini. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Ali dan rekan-rekan sekalian, para jurnalis yang berbahagia beserta pemirsa yang menyaksikan acara ini di rumah masing-masing. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, KPK menyampaikan perkembangan lanjutan dari penyidikan perkara suap yang diterima para anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Pengumuman ini merupakan kelanjutan dalam penanganan perkara dimaksud. Ini sudah yang kesekian kalinya kita melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara bertahap. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan tersangka sebanyak 24 orang, mulai dari Saudara JZ Gubernur Jambi sampai dengan Saudara PS dari swasta. Kemudian 24 tersangka tersebut saat ini putusan pengadilannya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Kemudian menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan dengan terpidana Saudara JZ Gubernur Jambi dan kawan-kawan, KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 sebagai tersangka, yaitu Saudara SP, Saudara SA, Saudara SN, Saudara MT, Saudara SP, Saudara RW, Saudara MJ, Saudara PR, Saudara IK, Saudara TR, Saudara MU, Saudara NU, Saudara ASHD, Saudara DL, Saudara MI, Saudara HI, Saudara KN. Dan hari ini ada 5 tersangka yang kami umumkan, yaitu Saudara HH, Saudara AR, Saudara BY, Saudara HA, dan Saudara NR. Menyusul nanti Saudara MH, LS, EM, MK, RH, dan MS sebanyak jumlahnya 28. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan 5 orang tersangka, yaitu Saudara HH, Saudara AR, Saudara BY, Saudara HA, Saudara NR untuk 20 hari pertama mulai tanggal 14 Agustus 2023 hari ini sampai dengan 2 September 2023 di rutan KPK. Kemudian masih terdapat 6 orang tersangka yang belum dilakukan penahanan dan segera dilakukan penjadwalan untuk pemanggilan. Jadi tahapnya masih dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi dalam RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018
tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi. Untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 dari anggota DPRD, diduga tersangka NU dan kawan-kawan yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 meminta sejumlah uang dengan istilah uang ketok palu pada saudara JJ yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi. Dengan permintaan tersebut, saudara JJ melalui orang kepercayaannya, saudara PS yang berprofesi sebagai pengusaha, menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar rupiah. Pembagian uang kotak palu disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai dari 100 juta sampai dengan 400 juta per anggota DPRD. Sedangkan mengenai teknis pemberiannya, saudara PS diduga menyerahkan 1,9 miliar rupiah kepada saudara EH dan JA sebagai perwakilan dari tersangka HH dan kawan-kawan. Besaran uang yang diterima saudara HH, AR, BY, HA, dan NR masing-masing berkisar sebesar 200 juta rupiah. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 akhirnya disahkan oleh DPRD Jambi. Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan, saudara PS yang diberikan pada tersangka MU dan kawan-kawan, saudara JJ kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan pada Dinas PU Pemprov Jambi pada saudara PS. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Ali. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Pelaksana Tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur yang sudah membacakan poin dimaksud. Ada 52 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Masih tersisa 6 orang yang belum dilakukan penahanan. Dan tentu nanti kami akan agendakan untuk melakukan penahanan terhadap 6 tersangka dimaksud dan kami berharap nanti ketika dipanggil mereka akan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Hari ini 5 orang ditahan sampai nanti tanggal 2 September 2023. Baik, silakan. 3 orang penanya, oke di belakang. 1, 2, oke, 2 dulu ya, silakan. Iya, mau nanya soal kasus ini. Dari kemarin KPK kan sering banget manggil Zumi Zola Zulkifli dan dia selalu bilang pas keluar pertanyaannya sama terus dari KPK. Nah pertanyaannya adalah kenapa dia dipanggil kalau pertanyaannya sama terus, kenapa nggak pakai dokumen yang sebelum-sebelumnya aja? Terus kasus lainnya langsung. Mau nanya tadi soal konvers disebut bahwa Kirana Kotama mengganti nama jadi Timing. Apakah itu nama alias dia atau dia juga kayak Paulus Thanos mengganti kewarganegaraan dan mengganti nama? Dan bagaimana dengan red notice untuk dia? Apakah terdapat juga nama untuk Timing atau cuma Kirana Kotama? Terus mau nanya lagi soal persidangan kasus suap jalur kereta. Dalam persidangan itu kan disebutkan bahwa Dirjen Perkereta Apian di Kemenhub ikut meminta uang terkait proyek suap jalur kereta dan dia juga disebut memainkan perkara di sana, memainkan proyek di sana. Nah itu gimana? Apakah KPK akan menindaklanjuti fakta persidangan itu? Itu aja. Terima kasih Mas Chandra. Di belakang Mas Hedi silakan. Selamat malam Pak Ali, Pak Asep. Saya Hedi dari Kumparan. Ini saya langsung aja pertanyaan yang lain Mas ya. Ini yang
ini untuk Pak Ali atau Pak Asep gitu, kemarin itu PPATK sempat mengatakan kalau ada temuan 1 triliun mengalir dana yang dicurigai mengalir ke partai politik. Kabarnya sudah dilaporkan ke KPK. Terus ini mengonfirmasi saja apakah benar KPK telah menerima laporan itu dan ditindaklanjuti, karena kabarnya juga sudah naik penyidikan ya begitu Pak Ali, Pak Asep. Itu saja mengonfirmasi Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Cukup ya? Ada di belakang? Silakan. Cukup. Ya sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas responnya. Kami silahkan Pak Asep. Baik, terima kasih Mas Chandra dan Mas Hedi. Seperti juga di minggu yang lalu, sepertinya rekan-rekan masih mengikuti kegiatan 17-an. Pertanyaannya tidak terlalu banyak karena agak capek habis mengikuti lomba-lomba sepertinya. Tidak ada lomba pertanyaan. Baik, dari Mas Chandra, terkait dengan pemanggilan mantan Gubernur Jambi, Saudara Julmi Zola, ini tadi ditanyakan kenapa dipanggil terus gitu ya. Kemudian juga pertanyaannya itu saja, seperti begitu. Jadi untuk perkara ini itu dibagi menjadi beberapa surat perintah penyidikan, dan dibagi juga menjadi beberapa klaster, karena tadi juga rekan-rekan ketahui ada beberapa kelompok, kemudian juga besaran yang diterima juga berbeda-beda, sehingga keterangan untuk masing-masing kelompok ini ditanyakan kepada saksi-saksi. Pertanyaannya sebetulnya banyak, beragam ya, tetapi karena untuk jawabannya ya bisa berbeda-beda, itu seperti itu. Tapi kami juga tentunya konteksnya karena waktu itu adalah sama dalam rangka pengesahan RAPBD, ya pertanyaannya memang seputar itu karena peristiwanya sama, ketok palu gitu ya, seperti itu. Nah, hanya saja tadi berbeda kelompoknya, berbeda klasternya seperti itu. Jadi kita juga ingin menggali lebih dalam, tapi pengetahuannya ya ternyata masih seputaran terkait dengan hal tersebut. Karena bisa saja suatu perkara itu terbuka pada saat penanganan perkara di pemeriksaan pertama, atau mungkin di pemeriksaan kedua yang bersangkutan bisa atau ingin mengingat kembali apa-apa yang terjadi yang belum disampaikan pada pemeriksaan pertama. Begitupun ketika di penyidikan misalkan belum terbuka, bisa saja pada saat di persidangan terbuka, walaupun pertanyaannya sama ya, tapi jawabannya bisa saja berbeda karena teringat kembali seperti itu, konteksnya sama gitu, seperti itu. Kemudian terkait dengan Saudara Kirana Kotama sudah berganti nama, tadi disampaikan mungkin ya informasinya dari ini ya, tadi saat konvers yang pertama gitu kan. Ya, itu ada berganti nama, ada juga nama alias gitu ya. Kalau yang sejauh pengetahuan kami yang berganti nama itu Saudara VT ya, Saudara PT, dan itu sudah memang sudah diketahui sama kita berganti namanya. Kemudian juga kita sudah dapatkan pasportnya yang tentang pergantian nama, dan juga tidak hanya nama tapi kewarganegaraan juga, dia kewarganegaraan baru di ini. Tapi untuk Saudara Kirana Kotama ini sejauh ini kami belum ada, kemungkinan besar ini adalah alias, nama alias seperti itu ya. Tapi untuk tentu kalau di dokumen-dokumen misalkan daftar pencarian orang dan dokumen-dokumen ini kita cantumkan aliasnya.
Misalkan Kirana Utama alias tadi siapa, timing ya, timing, kemudian alias ini, jadi banyak aliasnya itu seperti itu. Itu dicantumkan. Termasuk juga foto terbarunya biasanya kita sertakan juga kalau untuk pencarian orang seperti itu. Selanjutnya terkait dengan suap perkara DJKA ya, ini ada pejabat setingkat dirjen, ini dapat informasi mungkin ya Mas Chandra di persidangan seperti itu. Tentunya itu tadi Mas Chandra. Jadi fakta-fakta persidangan itu juga akan kita tindak lanjuti seperti itu. Nah, nanti ada yang namanya laporan perkembangan penuntutan. Jadi apa-apa yang tidak terbuka atau belum terbuka di saat penyidikan itu ketika terbuka di persidangan dan menjadi fakta persidangan dan itu adalah tindak pidana korupsi yang baru seperti itu, tentunya kami dalam hal ini penuntut umum nanti akan membuat laporan perkembangan penuntutan untuk ditindaklanjuti. Prosesnya sama nanti, ada penyidikan kemudian juga dilanjutkan dengan penuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ditemukan. Nah, selanjutnya dari Mas Hedi, ini temuan dari PPATK, terima kasih informasinya. Tentu nanti kami akan coba cari informasi, kami tindak lanjuti apakah ini mungkin disampaikan ke PLPM atau ke Inda, nanti akan kami coba konfirmasi. Sejauh ini informasi belum diterima di Direktorat di Kedeputian Penindakan Eksekusi. Jadi nanti kami akan cari informasinya. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Mas Ali. Silakan Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Asep atas respon dan tanggapan dari teman-teman. Saya kira cukup. Cukup ya, baik. Terima kasih kehadiran Pak Asep pada malam hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.